Jadi dirimu itu dulu KKN di sebuah desa yang disebut ada hubungannya dengan peristiwa 65. Wah, betul sekali itu. Jadi masih di satu desa yang sama, ditemukan kuburan ada kerangka manusia, ada tengkorak, ada tulang-tulang berulang. Itu ternyata disinyalir merupakan jenazah orang yang dianggap sebagai PKI. Kalau aku pribadi kan dulu sempat mendengar derap langkah kaki baris berbaris. Dan ternyata masyarakat sana juga sering mendengar hal serupa. Jadi masyarakat tuh sering mendengar suara langkah kaki yang mengikuti mereka. Jadi seperti pasukan berbaris gitu ya? Iya. Ya terus akhirnya gimana tuh Simon tuh? Katanya Simon kondisinya semakin parah. Akhirnya dia dipasung deh. Hah? Simon dipasung? Iya, dia dipasung. Jadi memang dikunci dalam satu ruangan. Sebagaimana orang dipasung, dia diikat. Bagi sebagian orang, KKN itu akan menyenangkan. Ditempatkan di sebuah desa, jauh dari keramaian. Ya walaupun penerangannya mungkin masih minim, sinyalnya agak sulit. Masalahnya pemandangannya itu indah, nggak bikin sumpek kayak di kota. Tapi gimana kalau ternyata KKN kalian justru berhubungan dengan hal-hal horor? Nah hari ini gue kedatangan seorang narasumber ketika dia KKN. Jadi di sebuah desa yang ada hubungannya dengan misteri. Langsung aja kita sapa. Halo Bli Bagas. Halo Bang Fajar. Makasih udah jauh-jauh dari Bali loh nih datang hari ini. Iya, sama-sama. Terima kasih sudah mengundang juga. Jadi dirimu itu dulu KKN di sebuah desa yang disebut ada hubungannya dengan peristiwa 65. Wah, betul sekali itu. Jadi kebetulan aku waktu itu dapat pengalaman unik. Itu lokasi KKN di salah satu tempat yang erat kaitannya dengan peristiwa tersebut, G30 SPKI. Dan kejadian tersebut, kamu itu ketemu sama banyak kuburan yang nggak ada nisannya. Kalau dibilang kuburan, ya aku pribadi nggak tahu pasti ya. Karena memang kan itu lokasinya di perkampungan. Jadi di sekitar rumah warga ada tanah-tanah kosong. Itu aku perhatikan memang banyak sekali ada gundukan-gundukan yang tidak rata. Dan memang setelah KKN, itu ditemukan bukti bahwa tempat tersebut memang merupakan kuburan dari korban-korban G30 SPKI itu. Nah, tahu tempat desa itu ada hubungannya sama peristiwa 65 tuh dari mana gitu? Kita lebih kepada mencari tahu secara mandiri ya. Karena kan kita KKN itu lokasinya memang cukup unik. Itu sepertinya kita salah satu yang pertama KKN di desa tersebut. Dan di sana setelah kita KKN mengalami banyak kejadian mistis, dan beberapa tahun setelahnya muncullah berita-berita bahwa di sana ditemukan kuburan-kuburan PKI. Dan dari sanalah kita sadar, wah ternyata lokasi kita KKN memang tempat yang cukup horor begitu karena ada kuburan-kuburan PKI tadi. Dan ketika KKN, jadi ini Paralang Erjel Satsat, ada salah satu temennya Bli Bagas ini, itu gagal KKN-nya sampai putus kuliah katanya. Iya. Oke, ditahan dulu kalau ceritanya gitu, Bli Bagas. Nah, memang guys, peristiwa 65 itu nggak bisa dipisahkan juga dari perang dingin yang terjadi secara global gitu loh, yang ternyata juga berimpact pada Indonesia. Nah, buat kalian yang mau ngirim cerita, langsung aja kirim ke sini, siapa tahu bisa diundang podcast. Langsung aja kita mulai, berikut adalah ceritanya. Ya seperti biasa guys, kalau di Erjel nggak ada narasumber, gue suruh tambah-tambahin ceritanya. Ya Bli Bagas boleh ceritain awal mula kisah pengalamannya tuh kayak gimana sih? Oke, jadi kita flashback ke 10 tahun lalu ya, tahun 2016. Ini aku menjalankan KKN di salah satu desa yang ada di Bali. Jadi waktu itu sebenarnya aku minta tolong sama teman untuk kita didaftarkan KKN di satu desa yang sama, teman SMA ini. Tapi entah kenapa mungkin semesta merencanakan
saya tidak dapat KKN dengan teman SMA tadi. Jadi saya dilempar ke bagian lain di Pulau Dewata dan bertemulah saya ke lokasi KKN yang ternyata menyimpan banyak cerita. Jadi di sini pertama-tama kita dikumpulkan bersama orang-orang yang sudah terpilih untuk mengikuti KKN di desa yang mistis ini. Dan itulah awal mula saya bertemu dengan seorang yang cukup unik. Sebut saja namanya Simon. Jadi waktu itu kita kumpul pertama bersama teman-teman KKN, ada dosen pembimbingnya juga. Simon ini masih bisa diajak komunikasi. Jadi kita ngobrol biasa, lancar, sampai akhirnya kita survei ke lokasi KKN. Kurang lebih 1 bulan sebelum KKN dijalankan. Jadi kita berangkat kurang lebih 2 mobil. Kebetulan aku 1 mobil dengan Simon tadi dan beberapa laki-laki lainnya. Dan kita berangkat ke lokasi KKN. Kita di sana survei. Pertama diajak kumpul dengan kepala desa, perangkat desa, diperkenalkan ini mahasiswa dari kampus terbesar di Bali akan melakukan KKN di sini. Mohon kerjasamanya, mohon dibantu. Kita lancar waktu itu, bebas. Sebagai gambaran, lokasi KKN ini merupakan desa yang cukup terpencil. Dalam artian hanya ada 1 jalan besar yang di desa tersebut. Tidak ada trotoar, kiri kanannya masih rumput-rumput. Jarak antara 1 rumah dengan rumah lain cukup jauh. Ada banyak sekali tanah kosong di desa tempat saya KKN tersebut. Dan setelah itu, waktu survei itu, kita berangkat dari pagi sampai sore. Dan di siang hari sudah jelas kita lapar. Setelah kita kumpul kepala desa, kita diajak ke acara warga, kita istirahat makan siang. Waktu itu semua sudah lapar, kita diajak ke lokasi makanan daerah setempat. Ada di sana makanannya ayam betutu namanya, makanan khas Bali. Itu semua sudah pasti semangat dong, laparnya dari pagi. Kita sudah survei KKN dan kita perlu mengisi perut untuk melanjutkan kegiatan. Tapi ketika sampai di tempat makan, semua sudah turun. Saya kebetulan duduk di tengah kalau tidak salah, itu naik mobil ATV kan, ada 2 seat, depan supir, di tengah ada di belakang. Simon ini cukup unik, dia duduk di belakang. Jadi Simon yang duduk di belakang itu diajak turun untuk makan bersama. Tapi Simon itu menolak. Jadi kita sudah ajak dia, kita paksa tarik tangannya, tapi dia malah mundurkan badannya di kursi belakang itu. Turun dong makan. Nggak mau. Nggak. Gitu dia nggak mau. Tapi karena semua sudah lapar, harus melanjutkan perjalanan ke Denpasar kan, kita pulang. Ya sudah nggak apa-apa, mungkin dia tidak lapar. Sudah kita semua turun makan kecuali Simon tadi, dia diam di mobil. Dan setelah selesai kita makan, ya dia tetap nunggu di mobil dan kita langsung berangkat pulang ke Denpasar setelah itu. Dan selang beberapa waktu, kalau tidak salah 1 minggu hingga 2 minggu, mulailah kita KKN hari pertama. Jadi berangkat dari pengalaman itu, saya sudah merasa mungkin Simon ini orang yang cukup unik. Entah dia berkebutuhan khusus, atau memiliki suatu penyakit begitu kan sebutannya. Jadi tidak terlalu menaruh banyak curiga. Jadi kita biasa hari pertama, masing-masing itu berangkat dari rumah. Tidak bersama berangkatnya. Intinya berkumpul di desa tersebut ketika KKN hari pertama. Berberapa nih KKN? KKN kita ber-16. Jadi 16 mahasiswa dari berbagai daerah latar belakang, ada dari Sumatera, dari Jawa, Bali, Papua juga ada gitu. Nah, dan yang unik memang 1 orang ini ya sebut tadi. Dan di sana kita hari pertama menyiapkan barang, kita packing kan. Kita buka barang-barang dari kota, ke lokasi KKN, kita pembagian tempat tidurnya di mana ini. Dan waktu itu Simon masih wajar, masih bisa diajak komunikasi, walaupun memang dia irit bicara. Kita mengira dia ini introvert gitu loh. Dia memang nggak suka diajak ngobrol. Ya sudahlah, terserah dia mau taruh barang di mana, mau tidur di mana. Dan berlalulah hari pertama. Jadi setelah itu di malam yang seharusnya kita malam pertama dengan teman-teman KKN, kita membangun ikatan emosional, kita ngobrol, kita bercanda. Tapi Simon ini memang tidak bisa diajak untuk ikut bersama begitu, kurang kooperatif dia untuk menjalin hubungan dengan teman-teman. Sampailah waktu kita tidur, waktu kita beristirahat.
Jadi saya dapat tempat tidur itu di ruang tamu, ruangan paling depan, langsung berhadapan dengan pintu ke arah halaman dan jalan utama di posko KKN. Saya tidur di ruang depan dengan sebut saja namanya KKR dan juga Simon tadi. Jadi kita tidur bertiga di ruang depan, karena kondisi sudah lelah, kita bertiga langsung merebahkan diri di lantai. Saya tidur menggunakan sleeping bag, KKR itu dengan beralasan tikar, menggunakan selimut. Simon juga kalau tidak salah sama dia menggunakan tikar dan selimut. Tapi tidak berselang lama, baru merebahkan diri, tiba-tiba Simon ini langsung berdiri. Dia bangun tegap, langsung balik badan, menempelkan badannya di tembok, melihat saya dan KKR yang sedang tidur. Saya bingung, tapi sudah capek juga gitu. Jadi aku pribadi merasa memang ini orang berkebutuhan khusus begitu loh. Jadi untuk perasaan takut itu tidak ada pikiran ke arah yang aneh. Mungkin dia memang orangnya agak kelainan begitu kan. Tapi KKR ini yang merasa tidak nyaman, akhirnya dia bangun. Sudah malam ini, kau tidurlah, istirahat, besok akan ada kegiatan lagi gitu. Ditarik tangannya, dia tetap menempelkan badannya di tembok. Gak mau, tidak. Gitu. Ya, aku karena sudah sangat lelah begitu kan, perjalanan jauh dari kota ke lokasi KKN, aku bilang ya biarin aja lah kak. Dan waktu itu aku sudah tidur kan, setelah itu langsung tidur. Cuman menurut kesaksian KKR, Simon ini justru keluar dari posko KKN dan dia mengelilingi posko, berputar-putar. Aku sudah nggak tahu setelah itu kan karena sudah tidur lelap, tapi KKR itu memberikan kesaksian seperti itu. Ini orang nggak tidur nih, dia keliling-keliling malam-malam. Itu hari pertama sudah seperti itu dia. Keesokan harinya, kita masih coba mendekatkan diri, berbagi program. Kita menjelaskan program kerja kan, kamu dari fakultas A, programmu ini. Aku dari fakultas pertanian, programku adalah membina kelompok petani begini. Simon dari fakultas ini, dia harus begini kegiatannya. Tapi dia tidak ada berkomunikasi sama sekali tentang program kerja. Untungnya ada teman lain, inisialnya sebut saja S, satu fakultas dengan Simon tadi. Akhirnya dia yang menjelaskan program kerjanya, kebetulan sama. Itu dah. Dan ketika momen bonding yang untuk mengeratkan antar mahasiswa tadi, ada yang main gitar, saya nari-nari, joget-joget di tengah, ada yang nyanyi-nyanyi. Kita asik di sana bermain, bernyanyi, bertawa bersama. Simon ini dipaksa ikut, ayo bareng yuk, karena kita kan dokumentasi, rekam juga buat konten lah. Untuk kenang-kenangan lapor ke pembina, ke dosen pembina bahwa kita ini sudah mengakrabkan diri nih, kita sudah akur. Tapi dia tidak mau ikut gitu loh. Dia duduk di belakang saya, ada di pintu dari ruang tamu, ada ruang tengah, kita di sana bersenang-senang, ada pintu ke ruang belakang, ke kamar mandi, ke halaman belakang. Simon ini duduk di pintu tersebut, dia mengangkat kakinya begini, tatapannya kosong. Sementara kita yang lain bernyanyi, nari-nari, ada yang joget-joget begitu. Ya dia begitu saja diam. Tidak dipaksa, ikut dong kita senang-senang gitu. Diam aja dia. Begitu dia. Tidak bisa diajak komunikasi, tidak bisa diajak tidak mau kooperatif begitulah, bersenang-senang dengan teman-teman. Itu selang beberapa hari juga ada momen di mana kita membersihkan posko. Dan setelah bersih-bersih kita kan ada kegiatan bakar sampah begitu ya. Mungkin sekarang sudah dilarang, tapi kan dulu 10 tahun lalu 2016 kita masih bebas bakar sampah. Jadi di belakang posko tadi, di pintu keluar tempat Simon duduk itu ada sedikit halaman kecil. Kita di sana menghidupkan api untuk membakar sampah-sampah sisa dari kegiatan program kerja tadi. Dan yang unik ketika kita bakar sampah, Simon ini pergi menggeledah barang-barang teman-teman yang ada di posko. Dia seperti membawa tas, diambil tas teman-teman, ada buku. Itu seperti mau dibuang ke kobaran api tadi, tapi dihentikan. Ngapain kamu, jangan, tarik lagi. Tapi tiba-tiba kecolongan, dia juga mengambil sesuatu, ada dompet, dia lempar dompetnya. Kita kira dompet siapa? Ternyata dompetnya dia sendiri. Gitu ada kejadian seperti itu.
Dan setelah ini kita curiga, bingung. Akhirnya setelah apinya mati kita coba cek kan, apa sih yang dilempar sama orang ini tadi. Kita cari-cari, ternyata dompetnya untung ya masih ada gitu, sisa-sisanya masih utuh. Kita buka, seperti ada benda aneh gitu loh. Teman-teman curiga ini sepertinya jimat gitu. Saya lupa bentuknya, entah itu batu, entah itu koin. Pokoknya ada sesuatu di dompet tersebut yang membuat teman-teman curiga. Setelah itu, tadi dia mau buang tas, apa jangan-jangan ada sesuatu di tas itu? Gitu. Apa jangan-jangan tasnya dia sendiri yang ingin dia buang, tapi dia malah bingung membuang tas teman-teman. Akhirnya digeledah tasnya dia, dibongkar tasnya. Barulah ketemu satu kotak kecil. Dibuka, itu ada seperti botol berisi cairan hitam, ada talinya. Tuh, ada sejenis barang seperti itu di tasnya Simon tadi. Dan teman-teman langsung bertanya kan, apa ini Simon? Kamu bawa apa ke sini? Gitu. Ya dia diam, nggak mau bicara. Tanya, wah ini jimat pasti. Kamu bawa aneh-aneh ke sini ya? Jangan macam-macam. Jadi Simon KKN bawa jimat dia? Iya, bawa benda itu yang kita simpulkan bahwa itu jimat gitu. Cairan apa sih? Kurang tahu, kita buka, kita cium, tidak berbau sih waktu itu. Cuman berwarna hitam. Gitulah kejadian-kejadian yang unik dari Simon tadi. Dan sebelum saya lupa juga, aku pribadi dapat tugas sebagai rohani. Jadi karena itu merupakan tempat yang cukup jarang ditempati, dan kita percaya bahwa setiap tempat memiliki penunggunya begitu kan. Jadi aku dipercaya sebagai rohani, dan waktu itu diperkenalkan oleh salah satu penduduk setempat, mungkin kenal dengan pemilik rumah yang jadi posko KKN kita. Itu diperkenalkan bahwa ada penunggu di posko kami tinggal itu, dan penunggunya itu memiliki nama. Jadi nama penunggunya adalah Gusti Ayu. Gitu. Jadi setiap kali saya mengaturkan sesajen, saya minta izin, pasti selalu menyebutkan nama Gusti Ayu. Itu katanya Gusti Ayu juga suka manis-manisan seperti permen. Jadi setiap upacara saya berikan permen juga. Mohon izin, semoga dilancarkan kegiatan KKN, semoga kita sehat, selamat gitu. Itu di mananya posko KKN tuh? Ngasih sesajen itu? Kita ada tugu. Di depan KKN itu ada tugu untuk upacara adat. Kalau rumah-rumah adat di Bali pasti ada namanya tugu karang, memang ada tugu-tugu depan rumah untuk pemujaan terhadap penunggu yang ada di sana, gitu. Untuk pelindung sih maksudnya. Gitu. Oke, mungkin sebelum kita lanjut cerita boleh diceritain dulu nggak? Itu jadi rumah KKN-nya itu kiri kanannya apa? Gitu? Oh iya, untuk lokasi posko KKN kita itu menggunakan rumah penduduk. Jadi memang sebelumnya rumah itu kosong. Pernah ada yang mengisi, cuman udah pergi. Jadi kalau tidak salah 1-2 tahun dikosongkan sebelum kita KKN di sana. Dan itu tidak ada gerbangnya, jadi seperti gapura itu depannya, langsung ke jalan raya. Di sebelah kanan rumah kalau tidak salah ada rumah penduduk juga. Di kirinya kalau tidak salah tanah kosong atau ada rumah sedang membangun, itu lupa. Di seberangnya ada warung kecil, cuman jaraknya cukup jauh. Ya, jadi seperti di desa lah ya, bukan yang rapat kayak di kota gitu ya. Ada jarak cukup jauh. Halaman kita cukup luas. Kiri kanan tuh masih ada tanah, ada pohon-pohonan, di depan juga ada lahan, di belakang ada lahan kecil. Di belakangnya kebun rakyat, gitu. Orang Bali nyebutnya tegalan. Ya ada tanam singkong begitu di belakang. Oke. Nah, lalu ceritanya gimana? Ke kondisi Simon ya, masih berkaitan dengan kejadian beruntun yang cukup unik setelah kita temukan jimat tadi. Simon ini sama sekali tidak mau makan, tidak mau tidur, tidak mau mandi. Jadi kondisinya dia itu memang membuat teman-teman bingung. Ini kalau dibiarin, nanti kenapa-napa bagaimana? Pasti semua repot. Belum lagi dia kan karena tidak mandi, baunya menyengat jadinya. Itu sudah hampir 1 minggu dia tidak mandi. Jadi memang dengan terpaksa, kita berdiskusi dengan koordinator desa, ada yang lebih tua setahun 2 tahun kalau tidak salah. Akhirnya kita sepakat, daripada dia tidak kooperatif, program kerja tidak dijalankan, tidak bisa komunikasi, mengkhawatirkan teman-teman, akhirnya kita pulangkan saja ke Denpasar. Dan ketika mau dipulangkan, dia berontak juga, nggak mau dia. Ditarik keluar posko, dia nolak. Pulang kita, kamu nggak ada kontribusi di sini, di rumah saja kalau begitu, tidak kenapa. Nggak mau, dia nolak.
Akhirnya dengan terpaksa, ada teman saya inisialnya S yang satu fakultas dengan Simon tadi, dipaksa naik ke sepeda motor, akhirnya dia diikat. Badannya diikat sama yang naik sepeda motor, si S ini yang mengendarai sepeda motor, diikat pakai kain dan tali. Itu pun dengan terpaksa tanpa alas kaki. Simon itu naik sepeda motor, nyeker, ya tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu, berangkat ke Denpasar dari lokasi KKN. Dan uniknya di tengah jalan, menurut pengakuan S yang mengantar Simon tadi, dia berontak sampai talinya sudah agak kendor, akhirnya lepas dan dia turun di jalan, tengah jalan raya lampu merah begitu dia turun. Akhirnya dipaksa lagi dinaikkan ke sepeda motor. Bagaimana cara yang penting naik, kita mengganggu ketertiban umum, dibel-bel sama mobil belakang, tin-tin, diperhatikan ini ngapain orang-orang. Akhirnya dipaksa diikat, dipaksa jalan, akhirnya selamat sampai di Denpasar lagi. Itu dia bertahan kalau tidak salah 1 minggu, tidak sampai 2 minggu, 1 minggu lebih. Di KKN langsung kita pulangkan. Tapi justru kejadian horor terjadi setelah Simon itu meninggalkan desa. Iya, kita kira dengan ada sosok Simon ini sudah cukup mengganggu teman-teman begitu kan. Tapi ternyata setelah itu masih ada lagi lanjutannya. Dan sebelum itu Simon ini juga setelah kita bawa ke Denpasar, kita kira kondisinya membaik. Karena mungkin ada yang tidak cocok dengan energinya dan lokasi KKN. Tapi setelah sampai Denpasar, ternyata Simon ini sama, tidak mau makan, tidak mau tidur, tidak mau mandi. Sampai akhirnya dia dibawa ke rumah sakit oleh kakaknya. Jadi di rumah sakit dicek kondisinya dan tidak ada perbaikan juga. Oke, lalu? Nah, jadi setelah Simon pulang, ya kita menjalankan program kerja KKN seperti biasa. Kita kira semua akan berjalan lancar, kan? Kita berjalan sesuai rencana karena memang Simon yang meresahkan teman-teman sudah tidak di posko. Tapi ketika saya tidur di ruang, aku tidur di ruang depan tadi, tempat aku pertamanya tidur sama KR dan Simon, itu malah muncul suara-suara yang aneh. Jadi kalau tidak salah, itu dini hari sekitar jam 2 atau jam 3, aku tidur menggunakan sleeping bag menghadap ke pintu. Aku dengar suara derap kaki. Orang baris berbaris. Tidak 1, 2, banyak. Mungkin ada 10, 20. Aku bangun kan. Mau coba tak bangunin KKR tadi, cuman gak enak karena dia juga capek. Aku berpikir apa ini karena kecapean aja, halusinasi begitu. Tak tunggu, ternyata suaranya makin keras, makin dekat langkahnya, tepat di depan posko. Tiba-tiba udah takut, aku masuk ke sleeping bag, coba berdoa kan, biar semuanya lancar, biar tidak ada aneh-aneh gitu. Tiba-tiba suaranya hilang di depan, pindah ke belakang. Suara langkah kakinya itu sama, cuman dari belakang, sekarang dari pintu belakang terdengar. Gitu. Sudah langsung tutup, ada resleting sleeping bag-nya saya tutup, langsung berdoa dalam hati. Ada sebutannya orang Bali itu mantranya Trisandya namanya. Aku baca itu aja lah, biar aman, biar bisa istirahat, besok ada program, jangan diganggu. Dan itu tidak cuma sekali, ada sempat 2 kali, 2-3 kali mendengar kejadian seperti itu. Sampai tiba-tiba yang paling dekat itu karena lokasi tempat tidurku itu di ruang depan, ada pintu, sebelahnya jendela-jendela. Jadi bukan tembok-temboknya hanya satu saja yang tempat Simon nyender tadi, sisanya jendela-jendela. Ada jendela juga di belakang. Itu aku dengar suara orang ngetuk-ngetuk jendela. Sangat dekat ini aku tidur di sini jendelanya. Kadang-kadang di jendela sebelah depannya. Tiba-tiba dari belakang. Aku mau ngasih tahu teman-teman, takut mereka malah terpengaruh begitu kan. Jadi ya aku simpan sendiri. Karena memang ya aku percaya kan namanya hidup itu kita tidak sendiri. Pasti ada makhluk lain. Sementara tidak mengganggu hanya sebatas itu. Dan sepengetahuanku hanya aku yang mendengarkan karena KKR ini masih tidur lelap di sebelah kan. Ya sudahlah, gak apa-apa. Aku tinggal tidur saja.
Besoknya aku upacara kan tiap hari, aku ngaturin sesajen itu untuk penunggu. Gusti Ayu, namanya Gusti Ayu, kemarin aku mendengar begini, semoga tidak terjadi hal aneh, semoga dilancarkan, gitu ya. Sebatas itu. Aku kira itu sudah parah, tapi ada yang lebih parah lagi karena akunya tidak sadar bahwa ada kejadian tersebut di lokasi KKN di posku. Jadi ini berselang tidak lama, masih rangkaian derap kaki, suara ketuk-ketuk pintu dan jendela. Ini pernah ada kejadian hujan badai. Jadi posku kita itu tiba-tiba kena hujan deras, atau mungkin di satu desa itu kena ya. Tapi karena aku tidur, aku nggak tahu sama sekali ada hujan. Hujan badai deras sekali. Malam ini ya? Malam. Sampai kata teman-teman, pengakuan teman-teman KKN, kita ada membangun kanopi sederhana dari terpal untuk memberikan atap di sepeda motor kita, ada sepeda motor. Itu sampai terpalnya jatuh, sepeda motor kita terjatuh kena air hujan. Semua teman-teman terbangun, mereka repot merapikan sepeda motor, memperbaiki kanopi. Dan ada yang berusaha membangunkan diriku yang tidur cantik itu. Tapi ya sama sekali tidak bisa dibangunkan katanya. Aku pagi bingung, kok teman-teman tampangnya lelah semua, capek, kita harus sosialisasi ke desa. Aku tanya, kenapa sih kalian kok capek, kurang tidur, nggak enak tidur? Ya, mereka balas, loh kamu yang tidur lelap, kemarin kita ada kejadian begini gitu. Masa yang benar gitu kan? Kok aku nggak tahu kalau kejadiannya seperti itu? Coba aku cek, ya benar, sepeda motorku ada lumpur-lumpurnya bagian depannya karena jatuh. Tanahnya becek semua. Gue sama sekali nggak tahu. Ya, memang ada-ada saja. Dan aku kira cuman aku sendiri yang mengalami itu kan. Jadi setelah Simon tadi, aku kira sekarang targetnya bergeser ke aku karena dapat tugas spiritual, jadi rohani kan, si rohani. Tapi ternyata ada cerita lain dari teman. Ini juga yang mengatakan bahwa sebut saja ini perempuan, sebut saja namanya S. Ini katanya malam-malam bangun untuk mencari bonekanya yang hilang. Boneka atau bantal, lupa. Jadi biasanya si S ini tidur dengan barang tersebut. Tapi kan tidak ditemukan di kamar. Dia ada teman lain, sebut saja namanya U. U ini melihat S bangun keluar ke ruang tengah mencari boneka atau bantalnya tadi. Tapi keesokan harinya S bilang, kalau aku dari kemarin malam tidak ada ke kamar. Aku dari kemarin malam memang tidur di ruang tengah. Pertanyaan yang dilihat U ini siapa? Apa? Gitu loh. Karena si S ini sudah dari awal tidurnya di ruang tengah. Jadi kayak sosok menyerupai. Iya. Tapi yang dilihat tuh mirip banget. Iya. Dia melihat S ini bangun tengah malam keluar. Dan keesokan paginya, kan yang di kamar cewek ada tiga cewek yang tidur. S, U, dan J. J ini merasa kalau dirinya masih dipijat-pijat, dipegang oleh S tadi. Karena itu kebiasaannya S kan, tiap pagi atau tiap bangun tidur dia suka dorong-dorong bangun. Si J ini merasa, loh kamu tidur di ruang tengah kemarin? Kok tadi pagi ada yang mijat-mijat aku? Oh seperti itu ada kejadian. Sementara S aku tidur di ruang tengah dari kemarin. Bantalku atau bonekaku di sini dari kemarin. Tuh. Jadi bukan cuman satu orang, ini berdua ini yang merasa, bertiga itu karena cewek-cewek tadi. Oke. Jadi sudah sampai menampakkan diri sebagai sosok yang menyerupai teman kita gitu. Dan memang setelah kejadian itu aku pribadi kan sebagai si rohani ya harus semakin kuat ibadah, semakin kuat sembahyang. Dan kita percaya untuk hari-hari besar seperti misalnya Purnamo, Tilem, Kajan Kliwon, itu sebutannya hari besar di Bali, hari yang disakralkan. Kita juga ada mengaturkan sesajen berupa namanya itu segahan. Jadi segahan itu kalau canang kan di atas biasanya, meskipun kadang ada canang di bawah. Jadi di bawah itu ada segahan, itu sesajen yang berisikan nasi yang diberi warna. Jadi ada warnanya putih hitam, putih kuning, warna-warni merah, putih, hitam, kuning, begitu kan, pancawarna sebutannya. Jadi itu kita jalankan sekaligus isi manisan tadi. Itu tetap kita isi manisan, harus ada permen-permen, itu wajib. Karena menurut orang tua di sana, penunggu itu Gusti Ayu kan suka manis-manisan tadi, suka permen. Jadi kita tambahkan. Dan ada juga beberapa
waktu cukup lama ini setelah kejadian itu ada teman saya yang cowok yang mengantarkan Simon pulang tadi. Ini sama-sama orang timur kan. Jadi dia itu mungkin ya jiwanya cukup keras gitu ya. Ini dia menemukan ada seekor ular masuk di halaman posko KKN kita. Itu masuk dan langsung dibunuh oleh si S tadi. Mungkin maksudnya baik agar tidak mencelakai teman-teman. Tapi kita orang Bali kan percaya ada makhluk itu yang kadang-kadang merupakan perwujudan dari penunggu di suatu tempat. Kalau aku pribadi mungkin bisa menganggap ular itu merupakan ular due bahasanya. Jadi due itu perwujudan dari penunggu tadi. Mungkin itu dari Gusti Ayunya, perwujudan Gusti Ayu yang penunggu tadi. Atau roh-roh halus lain gitu ya. Atau makhluk lain yang energinya ada di sana. Menampakkan diri sebagai ular dan itu cukup besar. Ularnya besar. Warna hitam coklat itu kalau nggak salah. Itu dibunuh, palanya dipotong. Saya kurang tahu detailnya, cuman waktu itu sedang mengaturkan sesajen saya kan. Kaget tiba-tiba dia ngangkat, dia pakai kayu itu diambil bangkai ularnya, diangkat tuh ada yang foto. Aku udah mau nyetop waktu itu, udah mau hentikan kan, jangan dibegitukan lah. Ya tapi ya namanya sudah nasi menjadi bubur, sudah jadi bangkai. Ya aku setelah itu lupa apa dikubur atau dibuang ke halaman belakang. Kurang ingat, sudah cukup lama 10 tahun. Tapi setelah itu aku langsung ambil selendang tadi, ambil canang. Aku langsung minta maaf gitu lagi, aku sembahyang. Minta izin, mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita hanya ingin aman lah teman-teman di posko, tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi mohon maaf, semoga ularnya itu bisa istirahat dengan damai. Dan karena kita percaya namanya Punarbawa, kelahiran kembali, aku doakan biar ular itu kalau lahir lagi menjadi makhluk lebih baik begitu kan. Mungkin jadi manusia begitu yang lebih baik. Jadi intinya kita harapkan itu tidak terjadi apa-apa setelah itu. Tapi yang unik di sini juga ternyata keesokan hari setelah es ini membunuh ular, itu salah satu hari yang disakralkan umat Hindu. Selain Purnama tadi itu adalah Kajang Kliwon. Kliwon sebutannya. Dan memang di Bali itu yang namanya Mapak Rainan, mendekati hari suci, itu memang banyak kejadian-kejadian mistis. Yang mungkin penunggu di sana memang menampakkan diri dan es ini tidak tahu kan, akhirnya dibunuh ular tersebut. Dan keesokannya kita menjalankan program kerja biasa, ada yang mengajar ke sekolah, aku dapat tugas ke kelompok petani, ada yang harus ke puskesmas tempat, ada yang ke kepala desa. Dan terakhir kita ada program kerja bersama itu seperti mengecat tapal batas mungkin atau kegiatan di alam seperti sudah cukup lama itu. Ini kita balik ke posko dengan keadaan kotor. Aku ingat waktu itu celananya sudah kotor, ada lumpurnya, ada tanah. Kan secara etika rasanya tidak sopan ketika kita berkegiatan dari luar, kotor-kotoran, tiba-tiba aku ngambil canang sesajen langsung sembahyang gitu. Nah, jadi inisiatif memohon izin dulu kan ya, aku mau bersihin diri dulu nih, mau mandi. Setelah itu baru mengaturkan sesajen. Jadi aku masuk kamar mandi, tapi yang aneh, di kamar mandi tersebut ada yang menggantungkan perlengkapan mandinya menggunakan kresek isi sabun, handuk, sampo begitu kan. Seberapa berat sih kresek isi perlengkapan mandi tersebut? Dan bagaimana mungkin kresek diam-diam digantung, tiba-tiba jatuh ke mandi. Jatuh kresek itu. Noleh. Dan yang di bawahnya itu ada keran air. Bagaimana ceritanya kresek isi perlengkapan mandi jatuh menghancurkan keran air sampai airnya menyembur besar kena ke pintu kamar mandi itu. Kerannya pecah tuh. Pecah. Sama plastik kresek. Plastik dengan sampo, sabun itu. Itu aku lagi mandi ya, siapa yang gak kaget langsung. Wih apa nih, langsung teriak minta tolong. Wih tolong gimana nih, airnya hancur nih, jebol. Belum saya tiba-tiba dari luar biur, hujan langsung. Hujannya nggak ada, gerimis tuh nggak ada, langsung biur, langsung hujan deras, badai. Teman-teman panik, terutama yang cowok-cowok kan. Wih kenapa tuh? Ada apa tuh bos? Gitu ditanya. Nggak tahu nih kerannya
hancur, tadi jatuh sendiri gini ya. Oh gimana coba kan akhirnya cowok-cowok inisiatif ngambil obeng, ngambil tang, mau nyetop airnya itu nggak bisa-bisa. Dan kita coba, keras sekali nggak kuat. Coba matikan dari keran masternya di depan, keran besar yang di depan tuh, lari mereka ke depan hujan-hujanan ini. Coba kita putar-putar, kok nggak mau juga mati airnya. Pakai dia tang besar alat tuh, tarik-tarik juga, nggak bisa mati. Akhirnya ada bapak, salah satu teman kami kan yang di lokasi KKN, itu kebetulan punya bapak memang ahli perpipaan, tukang begitulah. Kita minta tolong sampai datang bapaknya juga ke kamar mandi, coba diusahakan nggak mau mati juga begitu. Lama itu, 15-20 menit hampir setengah jam gitu kondisinya, hujan terus. Ya akhirnya aku berpikir nih, wih apanya ini, ada salah apa begitu ya. Apa mungkin karena sekarang hari suci aku belum sembahyang begitu kan. Kayaknya masih hujan, tapi tidak sederas di awalnya, sudah mulai reda hujannya. Aku ambil selendang, siapin canang tadi sesajen, sama manisan permen, hidupin dupa itu loh. Dupa harum, langsung aku ke sana. Sembahyang lagi di tubuh tadi. Minta izin, Gusti Ayu, ini ada kejadian kerannya hancur, semua teman-teman repot. Mohon bantuannya biar lancar ini, biar selesai. Dan setelah itu ajaibnya, hujannya reda, langsung ada yang teriak dari belakang, udah bisa gitu. Mau akhirnya kerannya mati, airnya kecil, ditutup akhirnya. Di depan juga baru bisa digerakkan kerannya mati. Selesai itu setelah mengaturkan sesajen setelah sembahyang. Itu Beli Bagas kan berdoa sesuai kepercayaan Beli Bagas gitu ya. Itu berdoanya kayak di posko itu kayak gimana sih gitu? Apakah ada patung-patungnya apa gimana? Kalau di posko itu cuman ada tugu aja satu di depan. Tugu dari batu itu. Di sana dah kita percaya tempat pemujaannya beliau. Jadi kalau ya aku pusatkan di sana kan mengaturkan canang, dupa. Ada mungkin di beberapa tempat di bawah saya taruhnya kan karena nggak ada tugunya. Sembahyang. Biasa orang Bali sembahyang begini kan. Seperti biasa ya kalau aku ke Bali kan suka ada yang lagi sembahyang kayak gitu ya. Iya. Dan setelah itu ya baru muncul canda-candaan kan, karena sudah selesai urusannya. Semua bercanda. Kamu ngapain di kamar mandi sampai ngancurin keran air? Apa kamu ritual, kamu sampai tendang-tendang. Loh, mana berani aku di tempat seperti itu begitu kan? Ya kan teman-teman kita udah aneh kejadiannya. Aku Brutal juga sekali kalau sampai keran rusak itu. Aku nggak begitu saja sudah kena kejadian seperti itu, apalagi kalau berani macam-macam kan. Mungkin kalah tuh kisah KKN di desa lain, itu kalah ya. Dan setelah kita lewati pengalaman tadi kan, itu di hari-hari terakhir KKN, kita kembali ke rumah masing-masing, program kerja udah selesai, kita presentasi, kebetulan saya dapat nilai terbaik KKN waktu itu, paling tinggi nilainya. Dengan segala drama dan cerita mistis tadi, itu muncullah berbagai informasi berita bahwa di lokasi kita KKN, di desa tersebut, itu ditemukan kuburan-kuburan yang tidak jelas. Jadi masih di satu desa yang sama, ditemukan kuburan ada kerangka manusia, ada tengkorak, ada tulang-tulang berulang. Itu ternyata disinyalir merupakan jenazah orang yang dianggap sebagai PKI. Gitu. Jadi memang lokasi tersebut menurut berbagai sumber ya, cari juga dari berita yang dikirim teman-teman lewat, dulu belum ada WhatsApp, ada Line namanya kan. Itu dilihat ada beritanya, kita cari. Wah, pantas kita mengalami hal-hal seperti ini. Ternyata lokasinya itu merupakan tempat yang seperti itu. Tempat orang-orang dibantai tanpa ada pengadilan, tanpa kejelasan apakah mereka benar PKI benar tidak. Asal dikumpulkan, dan itu mayatnya tidak jelas nih mayat siapa, asal ditanam saja apa di halaman kebun orang, apa di pinggir jalan. Itu memang mereka asal namanya apa di tengah sumur, dan itu langsung dari kalian desanya, kalian adat atau sejenis kepala desa kan, orang besar di desa, itu sudah menemukan. Dan kita di Bali percaya hal seperti itu harus diupacarai agar tidak terjadi energi negatif, hal tidak diinginkan. Dan itu upacaranya telah dilakukan tahun 2018. Jadi itu sudah dibongkar dari yang
Aku jelasin tadi ada gundukan-gundukan tanah yang tidak jelas dari halaman-halaman, dari tanah-tanah kosong di seputaran desa KKN tadi. Itu dibongkar, ada sumur, ada pohon besar yang lokasinya aneh kan. Ini ada tanah kosong, tiba-tiba ada pohon satu. Mungkin penanda itu dulu ditaruh sesuatu di bawah. Itu dibongkar, dicari, bener ada tulang berulang. Jadi Bli Bagas sendiri pada saat KKN memang tidak menemukan atau berpikir ke arah sana gitu kan. Nah justru berapa waktu setelah KKN selesai, baca berita gitu kan. Loh kok ini nggak tahu nih gitu berarti ya? Ada yang ngirimin beritanya. Jadi kan kita lokasi KKN-nya tuh sebutannya cukup unik ya, nama desanya unik, agak jauh juga. Dan ini temanku yang aku bilang jahil tadi, teman SMA. Seharusnya kita KKN bersama di tempat lain, tapi karena sudah penuh di sana, sudah ada 16 orang, 18 orang, aku dilempar ke desa ini. Jadi dibilang, kamu kan KKN di sini, ini ada berita nih. Wih, berita apa ini? Ditemukan kerangka di desa ini. Ini tempat KKN-mu kan? Iya. Tuh ada yang ngasih tahu. Aku tanya teman-temanku yang lain kan. Oh iya, ini ada desa kita. Oh pantas kondisinya seperti itu. Pantas Simon itu aneh sifatnya. Begitu. Jadi ada benang merahnya ke situ jadinya. Iya. Itu memang ditemukan tengkorak-tengkoraknya. Iya. Boleh dicari, beritanya masih banyak sampai sekarang. Udah, dan kita tidak kaget. Karena memang kita yang 1 bulan 5 minggu kita tinggal di lokasi tersebut. Dan aku pribadi yang cukup banyak mengalami seperti itu ya. Oh pantas, gak pantas saja. Karena memang kalau orang Bali nyebutnya karang panas bahasanya. Karang panas itu lokasi yang harus diupacarai, harus didinginkan. Jadi memang ada upacaranya agar tempat-tempat yang terjadi hal-hal seperti pembunuhan tadi itu bisa kembali netral energinya untuk bisa ditempati agar tidak terjadi gangguan seperti itu. Tapi yang unik ternyata masyarakat di sana juga mengalami hal-hal serupa. Ya kan karena kita KKN 5 minggu saja begitu, apalagi mereka yang tinggal di sana. Pengalaman kayak gimana tuh? Kalau aku pribadi kan dulu sempat mendengar derap langkah kaki baris berbaris. Dan ternyata masyarakat sana juga sering mendengar hal serupa. Tapi bukan hanya langkah kaki baris berbaris begitu ya. Jadi masyarakat tuh sering mendengar suara langkah kaki yang mengikuti mereka. Seperti misalnya kan itu aku jelasin tadi, jalan desanya hanya satu. Jalannya cukup besar tapi tidak terlalu besar. Itu pun sepi karena jarang dilalui mobil sepeda motor. Orang-orang lebih sering berjalan kaki, dan kalaupun ada yang naik sepeda motor, ya kan suaranya tetap terdengar ya, suara sayup-sayup, suara angin, suara pohon. Ini tiba-tiba yang terdengar suara langkah kaki. Ketika jalan, ketika naik sepeda motor. Tapi ketika ditoleh, Gak ada apa-apa. Kosong. Jadi seperti pasukan berbaris gitu ya? Iya. Entah pasukan berbaris, entah orang sendiri, ada orang jalan intinya mengikuti. Mana rasanya berjalan, ada yang mengikuti. Kemudian di sana juga ada yang mengaku mendengar suara minta tolong. Kalau tidak salah di desa tempat KKN itu ada sejenis sungai, tapi bukan sungai yang besar juga ya. Kalau kita nyebutnya kali sih, atau got yang besar gitu. Iya. Itu memang biasanya sepi, tidak ada kegiatan, tidak ada orang mancing, tidak ada orang mandi atau apa, tidak ada. Cuman ya justru karena sunyi itu kan terdengar lebih jelas kita mendengar sesuatu. Dan dari kali itu ada orang yang mengaku mendengar suara minta tolong. Tolong, tolong. Entah itu suara laki-laki perempuan ya tidak jelas kan ada suara yang minta tolong. Orang Bali bilang, tolong Gus, tolong. Tolong. Jadi cari sumbernya tidak ada. Bahkan karena terlalu sering, ada yang bilang, ya lewatin aja. Mungkin kalau orang Bali percaya ada sesuatu mistis, kita pencet bel tuh, tin-tin gitu, permisi. Nyelang margi gitu sebutannya. Sudah berlalu. Jadi banyak yang mendengar suara minta tolong di sana. Minta tolong. Pengakuan warga setempat waktu itu. Dan ada juga yang melihat bayangan hitam. Jadi cerita warga tuh ada melihat bayangan hitam. Mana memang dalam wujud bayangan kan tidak jelas. Dan ada yang melihat tuh sosoknya cukup besar. 2-3 meter. Kita tidak bisa menyimpulkan itu apa genderuwo lah atau makhluk gaib lain. Tapi memang ada bayangan-bayangan seperti itu berlalu lalang di desa tempat kita KKN.
dan tidak hanya 1-2 orang, sudah rahasia umum lah orang-orang desa. Cuman mungkin waktu itu karena kita masih mahasiswa ya sebutannya, tinggal di sana memang niatnya membantu masyarakat begitu kan. Jadi mereka itu agak canggung menceritakan hal tersebut. Mungkin tidak ingin kita cemas, tidak ingin kita takut, kabur terus lokasi KKN-nya tidak dijalankan. Tapi memang setelah kita cari tahu lebih dalam, ada cerita-cerita seperti itu di desa tempat kami KKN. Ada juga yang merasa dirinya dicengkram, dipegang itu tangannya. Tangan, bahu. Padahal ya tidak ada apa-apa kan. Benar rasanya tiba-tiba jalan, ada yang megang. Kaget kita cari sumbernya. Tapi tidak ada. Tapi yang aneh ada bekas tangan tuh, saya megangin aja ada bekas merahnya. Bekasnya ada, tapi yang memegang tidak ada. Gitu pengakuan masyarakat sekitar. Orang-orang melihat secara visual, melihat penampakan warna hitam, lewat audio mendengar suara-suara, dan ternyata dari penciuman juga ada yang mengaku mencium bau-bau aneh. Ada yang mengaku mencium bau anyir, bau darah, begitu katanya. Ada yang bilang baunya itu bau yang aneh, bau kemenyan, bau yang aneh lah, bagaimana bilang ada bau aneh. Bau apa nih gitu orang Bali bilang. Ini aneh aja bone gitu, baunya aneh gitu. Dan ada juga ini, kalau nggak salah ingat saya ada kan kita KKN itu ke sekolah-sekolah. Ada murid itu yang nggak suka melihat ke pohon-pohon, karena kan kita di jalan ada beberapa pohon kan di pinggir-pinggir jalan meskipun tidak banyak. Ini ada yang tidak suka melihat atas pohon, karena dibilang ada penampakan. Ada sesuatu, sosok di sana yang berdiri atau duduk, pokoknya ada sesuatu di sana di atas pohon. Itu wajahnya tidak jelas. Apalagi kalau anak kecil kan, banyak yang bilang anak kecil lebih sensitif, lebih peka. Dan mereka juga lebih jujur gitu. Itu mereka nggak berani melihat ke atas pohon. Jadi tiap jalan ya sudah. Banyaklah cerita masyarakat itu. Selain mendengar, yang melihat, mencium bau aneh. Mungkin yang unik ada yang melihat. Kalau saya kan, aku pribadi mendengar suara derap kaki, ada beberapa orang pun juga sama. Tapi kalau yang melihat ini, ada katanya yang melihat juga orang tadi yang berjalan dengan tatapan untuk ke bawah gitu. Waktu itu kan kita KKN di bulan Agustus, Juli-Agustus kan. Jadi kalaupun ada orang jalan-jalan, itu kita nggak merasa aneh. Karena persiapan 17 Agustus. Orang-orang persiapan 17 Agustus pakai baju seragam, jalan santai, hal yang biasa. Tapi ketika ada sekelompok orang jalan, pandangannya tertunduk. Tapi ketika didekati kan mungkin jaraknya cukup jauh ya. Jadi ketika ada yang penasaran coba didekati, mungkin dia rombongan jalan dari sekolah mana, dari kelompok mana ya. Didekati, menghilang katanya. Gimana sekelompok orang itu jalan ketika didekati menghilang. Benar-benar hilang. Jadi ketika jauh dilihat sayup-sayup, mungkin naik sepeda motor dilihat. Tidak ada, orangnya menghilang, tapi kita cek jejaknya masih begitu. Ada bekas langkah kaki, mungkin ada sisa becek-becekan, lumpur tanah kan pasti ada bekasnya. Ya masa mereka didekati langsung kabur, loncat kemana kan? Tidak mungkin. Itulah pengakuan masyarakat di desa kami KKN begitu. Buktinya sendiri kan, karena memang disebutkan itu bekas tempat pembantaian orang-orang disinyalir PKI begitu kan. Itu disebut tempat mereka dibantai dan dikubur. Ini memang sudah banyak ditemukan makam-makam tak bertuan di sana. Jadi ada banyak sekali sumber media, mungkin boleh dicari, itu ditemukan. Saya sendiri juga sempat cari dan ketemu yang tahun 2017. Kita KKN 2016, 2017-nya ketemu makam-makam orang yang disinyalir korban pembantaian PKI tadi. Dan itu langsung dari kalian desanya, kalian adat atau sejenis kepala desa kan, orang besar di desa. Itu sudah menemukan dan kita di Bali percaya hal seperti itu harus diupacarai agar tidak terjadi energi negatif, hal tidak diinginkan. Nih gue penasaran masalah Simon ya gitu. Ada nggak sih yang belum diceritain tentang Simon gitu? Karena justru setelah Simon hilang, kejadian horornya malah makin tebel gitu. Kalau dari ingatan pribadiku, ya sejauh ini memang hanya segitu kan sampai dia pulang. Tapi karena penasaran juga kan diundang ke sini. Aku juga minta tolong teman-teman cerita dong. Apa sih yang kalian ingat dari pengalaman kita KKN? 10 tahun lalu kan bukan waktu yang singkat. Jadi kalau aku pribadi mungkin sudah lupa. Jadi aku tanya pendapat teman-teman KKN ku tadi.
ada yang sedikit susah dihubungi, ada yang mungkin takut mereka ini mungkin informasinya tidak valid. Tapi setelah aku yakinkan, ada ternyata beberapa hal yang baru aku tahu tidak sampai 1 bulan ini tentang Simon itu. Jadi menurut pengakuan temanku, sebut saja inisialnya D, dia pernah berbicara dengan bapak penjaga warung yang ada di depan posko, dan bapak ini mengaku pernah melihat Simon menari-nari, joget ya, seperti monyet katanya. Itu dini hari sekitar jam 3, jam 4 pagi ketika bapak penjaga warung mau ke kebun bersih-bersih, mau buka toko. Ini katanya dia melihat Simon ini menari-nari di depan halaman posko. Dan waktu itu kondisinya lampu depan posko itu mati. Lampu poskonya mati, lampu jalan mati juga. Biasanya hidup. Gitu, jadi memang sempat ada pengakuan itu dari temanku tadi yang baru aku kontak setelah 10 tahun, dia baru tahu ada kejadian menari-nari itu. Dan ternyata untuk teman yang lain kan, ada yang berbagi tugas nih. Ada yang tugasnya tuh di dapur, menyiapkan makanan. Ada yang tugasnya di bagian akomodasi, di bagian administrasi buat catatan. Dan menurut teman yang bertugas di dapur tadi, Simon ini sama sekali tidak mau makan makanan yang dimasak di posko. Jadi di awal-awal kan dia masih mau makan, meskipun sedikit. Nah itu yang dia makan ternyata adalah makanan yang dibungkus dari luar. Jadi ketika ada teman-teman masak, kita kan irit ya, mahasiswa dapat anggaran sekian untuk hidup selama 5 minggu. Kita harus atur supaya cukup nih untuk 16 orang. Jadi nggak mungkin kita belanja terus setiap hari di luar. Jadi kita selang-seling, makan di luar sekali, kita masak sekali. Dan apapun masakan yang dibuat di posko sama sekali tidak mau dimakan. Padahal menunya sama. Nasi ayam kita beli di luar dimakan sama dia. Masak di posko, tidak mau makan. Ada teman lain, cerita lain dari S tadi, yang perempuan ya, yang S yang dilihat keluar dari kamar karena mencari boneka atau bantalnya tadi itu. S ini pernah menaruh kitab atau Bible-nya dia di dekat jendela kamarnya, kamar perempuan tadi. Dan pengakuan temanku ini, Simon masuk ke kamar perempuan, dia ngambil Bible-nya, dia ngambil kitabnya, dia buang. Hah? Kitabnya dibuang. Bible dibuang sama Simon? Iya. Kok bisa tahu ya? Nyimpen Bible di situ ya? Ya mungkin karena di jendela kan Simon itu sering keluar, dia sering keliling posko kan malam-malam nggak mau tidur. Mungkin dari luar itu dia lihat jendela kamar perempuan ada Bible yang ada kitab. Oke. Jadi diambil lah Bible-nya tuh dia buang. Berarti ini yang KKN bukan Hindu doang ya? Ada Bukan, ada macam-macam Muslim, ya? ada Kristen, ada Buddha. Kalau Simon sendiri apa tuh? Kalau nggak salah Kristen ya, Kristen atau Protestan kan mirip itu. Aku nggak tahu detail. Dia Kristen tapi kitab suci dibuang sendiri sama dia. Dan itu kan sempat dia tuh tinggal 1 minggu lebih. Dan dia tiap minggu kan ada kebaktian di gereja, ada kegiatan upacara. Simon setiap kali diajak, nolak dia, nggak mau dia ke gereja. Yang lain semua berangkat. Dia aja, kenapa nggak mau? Nggak. Nolak terus dia diam di posko. Ya ini kalau pandangan orang awam ya, ngelihat Simon tuh kayak orang kesurupan gitu. Kayak bukan dirinya gitu ya. Kalau orang awam nih ngelihat dari ceritanya gitu ya. Ada lagi nggak sih yang ya, kan Simon kita itu hanya bisa menyimpulkan dari gerak-geriknya. Tapi untungnya kita di KKN tadi kan ada teman-teman dari lintas studi. Ada anak kesehatan, ada orang psikologi, ada orang IKM. Dia kan ngerti nih. Misalnya dia ada yang mengira nih orang pakai ya gitu kan. Apa cairannya ini mungkin apa begitu kan. Tapi dicek ini bukan zat adiktif. Kalau ada zat adiktif kita yang nyium kena juga dong. Kita kan ada nyium, kita ada lihat, kita ada sentuh. bukan berarti ya? Bukan zat adiktif, bukan Yang ada psikologi. Ini ada D tadi kan, itu kan mahasiswa psikologi. Ini bukan gangguan jiwa nih, bukan mental nih, bukan orang kena mental. Karena memang ada momen ketika kita satu posko ini mau ke kantor kepala desa, menjalankan program kerja.
Simon ini mendadak nangis dia. Ayo kita kumpul semua, kita berangkat untuk proker, kita sosialisasi, kita silaturahmi. Ayo semua siap. Ber-16 tiba-tiba nangis ya. Dia kan sebagai anak psikologi kan, yang dia kan punya indikator nih orang kenapa. Tapi ya dicek, diajak ngobrol, ditanyakan sesuatu berulang-ulang, tidak dijawab. Kamu kenapa? Ayo makan, sudah makan, ayo makan. Nggak ada jawaban, nggak ada respon. Pertanyaan bersama diulang-ulang, gimana program kerjanya? Gimana kondisimu? Kok nggak mandi-mandi atau gimana? Tidak ada respon. Jadi karena gitu ya kita ada beberapa harus mengalah dong. Akhirnya Simon ditinggal di posko bersama 1-2 orang tadi untuk nemenin di posko dia sendiri. Karena takut kan. Ini bahkan ada cerita yang perempuannya saking takutnya sama Simon, itu sampai menyembunyikan benda-benda tajam. Kalau takut dia gangguan jiwa kan, misalnya ada impulsif pengen menyakiti diri atau mungkin mencelakai teman-teman. Bahaya dong kalau ditaruh benda tajam, pisau, gunting, cutter, itu disembunyikan semua sama yang perempuan. Iya, nih ada 2 sih menurut gue ya. Yang satu kasihan Simon, yang kedua memang agak misterius juga ya. Berarti setelah KKN itu selesai, Simon itu harus KKN ulang atau gimana? Nah, kalau normalnya kan begitu. Tapi ternyata Simon ini tidak bisa melanjutkan KKN gitu. Jadi kan setelah Simon itu dipulangkan, kita tuh mengetahui kondisi Simon lewat teman kita S tadi. S yang mengantarkan Simon. Karena mereka kan dari satu fakultas yang sama, satu daerah yang sama kan, dari NTT orang Timur. Kita tanya, Simon itu bagaimana setelah dia kembali dari KKN? Kan dia tidak mau makan, akhirnya dia ke rumah sakit. Dan setelah itu apa bisa kembali kuliah seperti biasa? Apa dia bisa hidup normal lagi setelah kejadian tersebut? Dan ternyata pengakuan S, setelah 2016, Simon itu tidak membaik kondisinya. Tidak ada perubahan sama sekali. Sampai akhirnya kakak Simon ini memulangkan Simon ke keluarganya di NTT. Dipulangkan dia. Dan kita penasaran dong setelah sekian tahun bagaimana kelanjutannya. Kita coba follow up lewat S tadi. Katanya Simon kondisinya semakin parah. Akhirnya dia dipasung deh. Hah? Simon dipasung? Iya, dia dipasung. Jadi memang dikunci dalam satu ruangan. Ya sebagaimana orang dipasung lah, dia diikat. Karena kondisi tidak membaik. Terakhir dicek, sampai tahun 2020 Simon ini kondisinya masih sama. Dan pengakuan S tadi yang mengantar Simon pulang dari lokasi KKN, dia mengontak kakaknya dan sampai tahun 2021 juga masih sama dipasung. Kemudian karena mau diundang di sini kan kita coba lagi cari gali informasinya, mencari karena sekarang S ini sudah beda daerah dengan Simon, NTT kan cukup luas itu. Kita coba cari temannya satu desa, itu tidak bisa dihubungi sampai sekarang. Tapi ya kita sebagai teman kan mengharapkan yang terbaik ya. Benar. Dan kalaupun nanti ini ditonton, mungkin bisa ada kelanjutan klarifikasi dari. Ya semoga, ya kita doain ya, semoga Simon lekas membaik lah ya. Berarti putus kuliah dia ya? Iya, karena kan tidak mungkin bisa beraktivitas dengan kondisi tidak makan, tidak mandi. Yang mungkin para lang Merjel Satset mau tahu, sebelum kejadian itu, Simon separah itu nggak gitu? Apa setelah KKN itu makin parah? Kan kita sebelum survei tadi kan, sebelum ke lokasi KKN, kita ada kumpul di kampus utama lah, kampus besar kita. Waktu itu ada pembagian tugas, ada briefing. Aku ada dokumentasinya dan kita ngobrol biasa begitu loh. Bisa diajak ngobrol. Jadi sejak waktu kita kumpul perdana, ketemu dosen di kampus normal, ya meskipun tidak banyak bicara kan. Dan setelah kita survei pertama, foto bersama yang pertama kali, itu baru mulai keanehan sejak dia menginjakkan kaki di desa KKN itu. Boleh lihat nggak fotonya? Ada? Oh ada. Jadi untuk fotonya Simon itu kebetulan kita
ada nyimpan kan dokumentasi dengan teman-teman. Ini ketika kita kumpul di kampus. Dia yang paling tengah yang berkulit gelap itu. Dia masih normal, bisa diajak komunikasi. Iya, dia Kalau udah mau mulai libur. menjauh di sini ya. Ini salah satu kisah KKN yang pernah gue denger yang tragis banget gitu. Karena pada akhirnya dia seperti orang apa ya, mohon maaf, setelah KKN berarti kan. Iya. Itulah kita juga bingung. Padahal selama di kuliah sampai KKN Normal, bisa mengikuti gitu kan. bisa dia. Ya tapi ya perjalanan namanya cerita kan. Kalau tidak ada cerita kan tidak mungkin kita bisa berbagi juga begitu. Mungkin jadi pelajaran buat semua juga. Ya kita doain ya, semoga mudah-mudahan nih pas ceritanya diangkat, Simon kondisinya membaiklah, segera pulih gitu. Dan kakak ini berhasil berarti ya saat itu ya? Ya untungnya berhasil sih, dianggap sukses. Tapi kalau setauku setelah itu nggak ada lagi KKN di Oh gitu? desa tersebut. Oke. Kita mungkin yang pertama dan terakhir. Wow. Bikin program apa aja waktu itu? Berarti yang berhasil tuh? Ya aku kan pembinaan untuk kelompok tani. Ada yang untuk peternaknya, ada yang ya standar lah mahasiswa KKN. Pemberdayaan masyarakat, gotong royong, penyuluhan, gitulah, kesehatan seperti apa, untuk UMKM bagaimana mengembangkan potensi masyarakat lokal. Ada yang dibangun nggak gitu, fasilitas apa gitu? Kemarin untuk programku sendiri kan aku ngajuin ke dinas ya, bantuan untuk petani lokal di sana. Tapi kan follow up-nya langsung ke kepala desa. Dan setelah itu ya mungkin ada cerita lain lah, cerita ke pribadi jadinya. Jadi nggak bisa konsentrasi melanjutkan skripsi harusnya kan setelah KKN skripsi. Tapi mungkin entah ada kaitannya dengan KKN atau tidak. Tapi intinya aku molor sampai 4 tahun lah setelah KKN ini. Karena mungkin banyak cerita yang terbawa itu ya. Oke. Makasih deh kalau gitu. Beli Bagas ya, sudah datang dan bercerita KKN yang luar biasa. Sama-sama, saya terkenang sekali juga. Dan mungkin bisa jadi hal menarik ini di masa depan karena ada beberapa rencana juga terkait cerita KKN ini. Siap. Itu deh guys, akhir dari episode ini, di mana memang tidak bisa dipastikan ya, apakah kejadian-kejadian fenomena yang dialamin sama Beli Bagas itu ada hubungannya dengan disebut-sebut bahwa desa itu merupakan desa yang ada kaitannya dengan peristiwa 65, itu tidak bisa dipastikan. Tapi memang gue sering bilang juga kalau kisah-kisah hantu itu biasanya muncul di tempat yang pernah terjadi kejadian tragis yang masih terus menghantui dan membayangi antar generasi. Jadi si hantunya itu muncul menjadi tokoh utama seakan-akan dia mencari keadilan untuk dirinya sendiri. Oke, gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao.